Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang skin kanker yang beranggotakan Sofia, Titania Diva Vanessa, Chandra, Widya Rizky, Yiska Wijaya Eptina, Yulianti, dan Cindy Ade Safitri. Definisi tentang skin kanker. Skin kanker merupakan kanker kulit. Kanker kulit adalah keganasan yang paling umum di seluruh dunia dan berhubungan dengan paparan ultraviolet kronis. Kanker kulit merupakan penyakit yang terjadi karena perubahan sifat-sifat penyusun sel kulit normal menjadi ganas dan tidak terkontrol akibat kerusakan DNA. Kanker kulit memiliki dua tipe. Yang pertama, melanoma dan non-melanoma. Melanoma memiliki dua tipe, karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Definisi menurut Peredoksi. 1. Karsinoma sel basal. Tumor ganas yang berasal dari lapisan epidermis, tumbuh secara lambat dan lokal invasif, merupakan kanker kulit tipe non-melanoma yang paling sering terjadi. Penyakit ini berhubungan dengan pajanan sinar matahari dan jarang terjadi metastasis. 2. Karsinoma sel squamosa. Tumor ganas non-melanoma yang berasal dari keratosit epidermis suprabasal, umumnya timbul pada bagian tubuh yang terpajan matahari dan sebagian besar timbul dari lesi prekursor seperti keratosis aktinik, penyakit Bowen, luka bakar, dan penyakit kulit kronis lain. Yang ketiga, karsinoma melanoma. Tumor ganas melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin dan berasal dari neural crest, sebagian besar melanoma maligna. Muncul pada kulit, tapi dapat juga timbul di permukaan mukosa, misalnya uvea. Epidemiologi persebaran kanker kulit di Indonesia didominasi oleh karsinoma sel basal sebanyak 68% menurut Jurnal Kesehatan Andalas 2018. Berdasarkan data dari Indonesia Cancer Care Community, terdapat sekitar 6.170 kasus kanker kulit non-melanoma dan 1.392 kasus kanker kulit melanoma. Etiologi melanoma muncul dari melanosit di lapisan basal epidermis. Kerusakan DNA paling sering akibat radiasi UV menyebabkan mutasi seluler yang mengubah sel proliferasi yang tidak terkendali dan pembentukan tumor. Identifikasi perubahan genetik ini tidak terkendali dan pembentukan tumor. Identifikasi perubahan genetik ini telah mengarah pada pengenalan subkelompok molekuler melanoma dan pengembangan obat yang lebih terfokus untuk pengobatan. Faktor resiko terpapar oleh radiasi sinar ultraviolet secara berlebihan, genetik, orang dengan penanda fenotipik kerentanan UVR seperti kulit putih, bintik-bintik, dan tai lalat. Jenis kelamin pria kira-kira 2 kali lebih mungkin mengembangkan BCC dan 3 kali lebih mungkin untuk mengembangkan SCC dibandingkan dengan wanita. Dampak radiasi sinar UV pada kanker kulit. Paparan sinar UV merangsang melanosit untuk memproduksi melanin yang dapat muncul sebagai kulit kecoklatan dan menunjukkan kerusakan pada sel kulit dan DNA. Ekspor yang lebih intens dapat menyebabkan kulit terbakar, menunjukkan kematian sel. Patofisiologi melanoma. Melanoma sering terjadi di dalam melanosit epidermis kulit. Contohnya dalam perkembangan janin, salurannya melalui kulit, saluran uveal, menigen, mukosa, sintesis. Peran dalam sistem kekebalan seperti pemeriksaan imun dan kematian terprogram.
Berikutnya adalah gambaran klinis dari kanker kulit ganas yang fotonya ada di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan adalah kanker kulit yang jinak. Berikut adalah anatomi dari kulit. Gambar di atas merupakan bagian-bagian kulit di mana yang paling atas adalah epidermis dan yang bawah itu dermis. Untuk melanoma itu terdapat dan tumbuh di dermis, sedangkan squamous dan basal itu tumbuh di bagian epidermis. Algoritma dari pemeriksaan lesi di klinik apabila kankernya itu tidak ganas, maka akan dilakukan evaluasi selama 12 bulan. Contohnya adalah seborrheic keratosis, nevi, dermatofibroma, lichenoid keratosis, angiomas, dan scars. Apabila ganas, maka akan dilakukan demoskopi. Contohnya itu seperti melanoma, basal cell karsinoma, squamous cell karsinoma, dan actinic keratosis. Tindakan klinik meliputi similarity filter, data augmentasi, dan Sanetes ensemble model, dan nanti terdapat ada dua spesifik yang lebih spesifik, yaitu non-species dan suspicious. Non-species itu adalah tidak mencurigakan dan spesies itu mencurigakan. Jika tidak mencurigakan, direval selama 1 tahun. Jika mencurigakan, diinvestigasi menggunakan dermoskop. Jika mencurigakan, diinvestigasi menggunakan dermoskopik melalui beberapa tahap. Yang pertama, lesion segmentation, data augmentasi, EFIC, Nexen, NetB6, ensemble model, dan akan terdapat demoskopik. Tingkatan demoskopik ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Jenis sel yang pertama adalah basal cell karsinoma atau karsinoma sel basal. Ia merupakan neoplasma ganas berasal dari sel basal yang umumnya muncul tanpa lesi prekursor. Karsinoma sel basal muncul akibat radiasi sinar ultraviolet, biasanya di bagian wajah. Di samping merupakan foto dari karsinoma sel basal, ditandai dengan kemerahan simetris dan terdapat ulserasi. Untuk penata laksanaan dari basal sel karsinoma, untuk medikamentosa secara topikal menggunakan imiquimod, namun krim ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi. Yang kedua ada sonidegib, vismodegib, 5-fluorouracil, topikal tezaroten, dan Zicur. Untuk tindakan itu pertama ada bedah eksisi. Bedah eksisi ini lebih efektif dibandingkan dengan radiasi dan juga lebih efektif dalam menghilangkan karsinoma sel basal tipe nodular. Namun, penampakan kosmetik dapat lebih buruk dibandingkan dengan pemakaian PDT dengan methylaminolevulinate. Yang kedua adalah Mohs micrographic surgery. Tindakan ini menjadi pilihan pada karsinoma sel basal yang primer maupun sekunder. 3% lesi primer yang diterapi dengan bedah eksisi berbanding 2% lesi primer yang diterapi bedah mikrografik Mohs dan mengalami rekurensi dalam pemantauan 30 bulan. Tindakan yang ketiga adalah destructive surgical technique. Lalu ada quarter dan curet. Itu adalah pilihan yang baik untuk low risk karsinoma sel basal. Yang kelima adalah tindakan cryosurgery. Ini itu aman dan efektif pada kanker kulit yang non melanoma. Dan yang keenam adalah tindakan untuk carbon dioxide laser ablation, digunakan pada low risk karsinoma sel basal. Squamous cell carcinoma atau SCC. SCC atau karsinoma sel squamosa adalah tumor ganas keratinosit epidermis yang menginvasi dermis. Dapat disebabkan oleh kebiasaan terpapar sinar matahari. Secara keseluruhan, tingkat metastatis diperkirakan 3% sampai 10%, tergantung pada lokasi tumor, kondisi medis yang mendasari, diferensiasi sel, dan ukuran. Penata laksanaan. 1. Pencegahan pajanan sinar ultraviolet. Yang pertama,
konseling kebiasaan dalam pencegahan kanker kulit. Yang kedua, penggunaan tabir surya. Yang ketiga, penggunaan tabir surya dengan SPF 15 dapat mengurangi insiden karsinoma sel squamosa dalam penilaian 4,5 tahun. Yang keempat, pemakaian tabir surya dihubungkan dengan penurunan resiko karsinoma sel squamosa pada 8 tahun. Yang kedua, pencegahan pada populasi risiko tinggi. Yang pertama, asisterin oral mengurangi resiko kanker kulit non-melanoma pada pasien transplantasi ginjal. Yang kedua, tertinoin topikal tidak dapat mencegah karsinoma sel squamosa pada pasien dengan resiko. Yang ketiga, nikotinamid oral, obat anti-inflamasi non-steroid atau OAINS. Yang terakhir, selekosib atau salicylic photodynamic terapi dengan ELA. Yang ketiga, pencegahan pada populasi resiko rendah. Yang pertama, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Yang kedua, beta-koronet. Penggunaan beta-koronet tidak terbukti memiliki manfaat namun menimbulkan efek samping. Yang keempat, medikamentosa krim imiquimod 5%. Yang kelima, tindakan. Yang pertama, bedah pisau. Angka rekurensi sebesar 5% pada yang belum metastatis merupakan terapi pilihan pada sebagian besar kasus karsinoma sel squamosa. Yang kedua, Mohs microgamic surgery atau MMS. Yang ketiga, superphysical ablative techniques. Yang keempat, kuret dan bedah listrik. Sekitar 1,7% pasien mengalami rekurensi setelah dilakukan kuret dan BL pada karsinoma sel squamosa tipe resiko rendah. Yang terakhir, bedah beku. Sekitar 0,8% pasien dilaporkan mengalami rekurensi setelah dilakukan krioterapi pada karsinoma sel squamosa resiko rendah. Yang keenam, konsultasi. Konsultasi spesialis radioterapi. Yang kedua, terapi radiasi. Sekitar 6,4% pasien dilaporkan mengalami rekurensi setelah dilakukannya terapi radiasi pada karsinoma sel squamosa yang tidak metastatis. Yang ketiga, adjuvant radiation therapy. Sekitar 18% pasien dilaporkan mengalami rekurensi lokal pada pasien dengan karsinoma sel squamosa dengan perineural invasion. Yang keempat, konsultasi spesialis bedah onkologi bila dapat penyebaran regional. Yang terakhir, konsultasi hematologi onkologi medik bila terdapat metastatis. Melanoma maligna berasal dari melanosit epiderma dan dapat terjadi di jaringan manapun yang mengandung sel-sel ini. Ciri-ciri dari melanoma berupa area asimetris, warna bervariasi. Pemeriksaan penunjang yang pertama, demoskopi. Umumnya pada asimetris dengan warna yang bermacam-macam dicurigai melanoma bila didapatkan paling sedikit satu gambaran sebagai berikut: blue white whale, broad network, pseudopod, multiple blue-gray dots and atypical file cells. Yang kedua, histopatologi, radial horizontal grow path. Yang kedua, vertical grow path. Yang ketiga, ada pulasan pewarnaan khusus untuk diagnostik. Yang pertama ada S100, terus ada yang HMB45 dan melan A. Terus yang keempat ada pulasan pewarnaan
khusus untuk prognostik apabila fasilitas tersedia. Yang pertama ada BRAF, yang kedua ada P16, yang kelima ada pemeriksaan radiodiagnostik. Yang pertama ada fototoraks, yang kedua ada USG atau CT scan abdomen. Yang ketiga ada bone scan, yang keempat ada CT scan kepala bila ada indikasi. Yang kelima ada CT scan lesi. Terus yang keenam ada sentinel lymph node biopsi, bergantung pada adanya indikasi atau fasilitas. Clinical image algoritma output ada dua, yaitu ada malignant dan non malignant. Dan jika malignant, jika didemonstrasi, jika ada, itu demonstrasi image algoritma output akan keluar melanoma score. Jika tinggi itu akan dibiopsi, jika sedang itu akan direassess in 3 bulan. Kalau rendah dia akan dinilai kembali selama 6 bulan. Nah, jika maligmanya didemonstrasi ternyata tidak ada, nah itu akan dirujuk ke dokter kulit. Nah, kedua kan ada non maligma. Nah, non maligma ini jika didemoskopi dia ada, dia akan didemoskopi image algoritma output. Nah, kita akan tahu skor melanomanya. Kalau misalnya tinggi, itu akan dinilai kembali selama 3 bulan. Kalau misalnya dia sedang, itu akan dinilai kembali selama 6 bulan. Jika skornya rendah, itu akan dinilai kembali selama 1 tahun. Nah, terus non-maligan itu kalau misalnya didemoskopi ternyata nggak ada, nah itu akan dinilai ulang lagi selama 1 tahun. Algoritma dari karsinoma sel basal terbagi menjadi primer dan rekuen. Untuk primer, ada tumor non-agresif pada badan atau ekstremitas. Untuk pilihan terapinya ada bedah eksisi, radioterapi, terapi ablatif berupa bedah listrik, bedah beku, dan bedah laser. Lalu ada PDT, kemoterapi topikal, 5-fluorouracil topikal, limicimod topikal, tezaroten topikal, zicure topikal. Primer yang kedua adalah tumor agresif pada badan atau ekstremitas. Pilihan terapinya adalah beda eksisi, beda micrographic MOS. Yang ketiga adalah tumor yang berlokasi di kantus nasolabial, periorbital atau retroaurikuler. Memiliki pilihan terapi yang sama dengan rekuen, yaitu ukuran beberapa saja atau lokasi di mana saja. Pilihan terapi ini itu berupa dengan atau tanpa adjuvan radioterapi atau kemoterapi seperti bedah eksesi atau bedah micrographic MOS, dan kemoterapinya menggunakan sonidegib dan vismodegib. Algoritma karsinoma sel squamous. Yang pertama kita anamnesis, jika keluhan sesuai KSS dan faktor predisposisi. Nah, kita lanjut pemeriksaan klinis. Nah, di pemeriksaan klinis ini kita lihat lesi sesuai gambar KSS nggak. Terus kalau misalnya sesuai, nanti kita histopatologi. Nah, setelah histopatologi, kalau misalnya tidak sesuai dengan KSS, nah tata laksanaan sesuai diagnosis. Kalau misalnya sesuai KSS, nah itu kita akan lakukan staging sesuai kriteria NCCN. Terus yang kedua ada edukasi penyakit, cara pencegahan dan deteksi dini. Jika KSS in situ atau non high rise, nah itu kita akan lakukan yang pertama eksisi luas. Terus yang kedua terapi ablatif non bedah, juga bisa pakai topikal, misalnya 5 FU sama imiquimod. Terus kalau misalnya high rise atau metastasis, nah itu kita akan lakukan eksisi luas, kemoterapi, radiasi, sama bedah MOS. Nah, pertemuan dan konsultasi ke bidang terkait bisa ke Departemen Radioterapi, Departemen Bedah Onkologi, Departemen IPD, sama Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi.
Tujuan terapi, prinsip penata laksanaan terapi kanker kulit adalah untuk membunuh sel-sel kanker dan mencegah metastasis sel kanker ke organ lain. Terapi ada dua macam, pembedahan dan non-pembedahan. Untuk pembedahan sendiri ada Mohs Microscopic Surgery atau MMS, dan untuk non-pembedahan ada kemoterapi dan radioterapi. IFFN adalah sekelompok protein dengan beragam sifat imunomodula dan antigeogonik. Beberapa penelitian telah mengevaluasi berbagai dosis dan jadwal IFN rekombinan untuk pengobatan melanomik metastatik. Tingkat respon untuk melanoma metastatik berkisaran dari 10 hingga 30%. IFN 2B diberikan sebagai terapi induksi dengan dosis toleransi maksimal 20 juta unit per meter kubik per dosis, diberikan 5 hari per minggu selama 4 minggu, diikuti dengan terapi pemeliharaan 10 juta unit per meter kubik, diberikan secara subkutan 3 kali per minggu selama 48 minggu. Inhibitor BRAF. Mutasi pada BRAF ditemukan pada 50% melanoma, menyebabkan aktivasi konstitusi dari jalur MAPK dan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Tetapi target BRAF telah menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup pada pasien dengan melanoma metastatik. Namun, resistensi akhirnya berpotensi disebabkan oleh mutasi pada MEK. Penggunaan inhibitor MEK dalam kombinasi dengan inhibitor BRAF menunda perkembangan resistensi yang didapat dan meningkatkan kemanjuran. Selanjutnya, radioterapi. Radioterapi adalah salah satu upaya terapi penghambatan tersebarnya sel kanker dalam tubuh. Salah satunya adalah terapi radioterapi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Tujuan dilakukannya radioterapi. Dalam radioterapi digunakan radiasi pengion karena dapat membentuk ion atau partikel bermuatan listrik dan menyimpan energi ke sel-sel jaringan yang melewatinya sehingga dapat membunuh sel kanker. Farmakoterapinya, peran vitamin D dalam karsiogenesis kulit kemungkinan besar terkait dengan efeknya pada regulasi pertumbuhan, kematian sel, angiogenesis, dan diferensiasi sel, dan dianggap sebagai penekanan tumor di kulit, atau dengan tindakan perlindungan terhadap UV menginduksi pembentukan kanker epidermis. Adapun efek samping dari pengobatan tersebut, efek samping bisa terjadi selama masa pengobatan, seperti daerah kulit yang kemerahan, bengkak, dan sakit. Namun, efek samping ini akan sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Jika daerah kulit yang luas harus diangkat dan luka bedah tidak bisa dijahit, pencakokan kulit atau bedah rekonstruksi diperlukan untuk memperbaiki daerah tersebut. Baik, terima kasih kami dari kelompok 5. Terakhir kami tampilkan video tentang perkembangan melanoma. Melanocytes are cells that produce melanin, a brown-black pigment that determines the color of the skin, hair, and eyes in humans, and helps to guard against the damaging effects of the sun. In the skin, melanocytes are positioned at the epidermal-dermal junction, appearing as round cell bodies with long irregular extensions called dendrites. The formation of melanin occurs in the cell body, in an intracytoplasmic membrane-bound organelle called the melanosome. Next, the melanosome is transported by microtubules toward the surface of the melanocyte to a neighboring keratinocyte. Melanosomes are then released into the matrix of the cytoplasm in the keratinocyte and accumulate in the supranuclear region of the cytoplasm, thereby protecting the nuclei of dividing cells from the damaging effects of the sun. Several factors such as heritable predisposition and genetic mutations increase the risk of malignant melanoma. Ultraviolet UV radiation, such as that emitted by the sun, is directly absorbed by DNA and is a major risk factor for all types of skin cancer, including malignant melanoma. When UV radiation is absorbed by a double bond in a thymine base, the double bond opens, allowing the base to react with nearby molecules. If a UV-modified thymine base is adjacent to another thymine base on the same DNA strand, the two molecules can form a thymine dimer as a result of covalent bonding.
The reaction most often involves the formation of two new bonds between neighboring bases, yielding a four-membered ring. The structural consequences of a UV-induced reaction include local distortions in the helix and a kinking in the DNA strand. If UV-related damage is not corrected by molecular repair mechanisms, DNA transcription and replication are blocked, and genetic information may be permanently mutated. Genetic mutations in melanocytes are associated with histologic changes along a continuum that may culminate in invasive malignancy. The transition from a normal melanocyte to metastatic melanoma may involve several histologic intermediates, including atypical dysplastic nevus of varying stages of severity, or melanoma in situ, and invasive melanoma. Indeed, melanomas diagnosed and treated during a radial growth phase have been shown to have an excellent prognosis. Currently, there is no cure for late-stage melanoma. As a result, early detection plays a critical role in reducing melanoma morbidity and mortality. New diagnostic tools to complement the visual examination of lesions, especially early-stage melanoma and borderline lesions, and those that lack the classic appearance of melanoma, could significantly enhance the detection process.